Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Ali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini, saya akan memberikan informasi tentang studi kasus 4 konteks ya, karena pada hari pertama ujian UTBK itu banyak sekali yang keluar tentang LKPD. Nah, jadi Bapak Ibu harus mempelajari 4 konteks ini untuk Bapak Ibu mengikuti UTBK yaitu tentang studi kasus ya. Jadi tidak bisa hanya mempersiapkan satu konteks saja. Nah, langsung saja ya kita masuk ke dalam materi. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Di sini studi kasus reflektif 2025 ini spesifik. Ini terdapat 4 konteks ya ataupun 4 masalah. Nah, jadi yang pertama di sini ada masalah media. Kemudian di sini ada masalah LKPD, kemudian di sini ada masalah strategi pembelajaran, dan juga ada masalah penilaian. Nah, ini akan kita berikan contoh-contoh dari masalah dari keempat konteks ini ya, agar Bapak Ibu lebih mudah memahami dan juga untuk membuat studi kasus. Nah, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu ya. Nah, di sini pada permasalahan LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, di sini yang pertama kita lihat Bapak Ibu, yaitu LKPD terlalu banyak isinya, membuat siswa cepat bosan ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa untuk jadikan salah satu contohnya. Kemudian di sini yang nomor 2, soal dalam LKPD terlalu sulit bagi siswa kelas rendah. Kemudian yang ketiga, di sini LKPD hanya berisi latihan, tidak ada aktivitas menarik. Kemudian di sini nomor 4, siswa bingung dengan perintah yang terlalu panjang ya. Jadi pada saat mengerjakan LKPD, itu perintahnya itu terlalu panjang, jadi sulit ataupun bingung ya. Kemudian nomor 5, di sini LKPD tidak sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Kemudian di sini nomor 6, tidak ada gambar atau ilustrasi pendukung di dalam LKP. Nah, ini sering terjadi Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada ilustrasi pada LKPD yang dibuat ya. Kemudian di sini untuk nomor 7, LKPD hanya cocok untuk siswa yang cepat ya. Kemudian untuk siswa yang lambat itu bisa tertinggal. Nah, ini seperti yang video sebelumnya sudah saya bahas. Kemudian di sini ada LKPD dibuat tanpa memperhatikan gaya belajar siswa ya. Nah, ini juga menjadi masalah ya karena tidak semua siswa itu gaya belajarnya itu sama. Nah, kemudian di sini LKPD tidak dilengkapi contoh pengerjaan ya ataupun di sini petunjuk pengerjaannya. Nah, ini juga bisa menjadi masalah ya untuk Bapak Ibu angkat di studi kasus. Kemudian ya untuk nomor 10 di sini LKPD tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa ya ataupun lingkungan sekitar siswa. Nah, ini juga bisa menjadi masalah. Nah, ini ada 10 contoh masalah yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat studi kasus tentang LKPD. Nah, untuk contoh studi kasus nanti setelah ini akan saya berikan contoh setelah semuanya itu dijelaskan. Oke, kita lanjut ke konteks yang kedua. Nah, di sini konteks yang kedua yaitu tentang permasalahan dalam penggunaan media pembelajaran ya. Di sini tentang media pembelajaran. Nah, yang pertama di sini contoh masalahnya yaitu LCD proyektor sering rusak atau tidak tersedia saat dibutuhkan ya. Nah, ini bisa jadi sumber masalah juga Bapak Ibu karena juga saya pribadi sering menggunakan proyektor itu dan sering rusak ya ataupun panas dia tidak bisa hidup. Kemudian tidak tersedia ini bisa jadi tidak ada proyektor ataupun digunakan oleh guru yang lain ataupun minimnya proyektor di sekolah tersebut. Kemudian di sini nomor 2 tidak ada listrik saat hendak menggunakan video pembelajaran. Nah, ini biasanya untuk sekolah-sekolah yang ada di desa ya. Jadi belum tersedianya sumber daya listrik. Kemudian di sini ada gambar atau video yang digunakan tidak sesuai dengan usia siswa ya. Nah, ini seperti di SD jadi tidak menggunakan media ataupun gambar video yang dewasa ya. Jadi gunakan sesuai dengan usia dari siswa.
Nomor 4 di sini guru belum terbiasa membuat media yang menarik secara visual. Nah, ini biasanya sering ya Bapak Ibu ya terjadi masalah karena gurunya kurang kreatif dan juga inovatif dan juga gurunya gaptek tidak bisa menggunakan media digital ya seperti Canva dan lain-lainnya ya untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Kemudian di sini nomor 5, media yang digunakan hanya satu jenis ya. Misal hanya papan tulis. Jadi membuat siswa itu merasa bosan pastinya ya. Jadi tidak ada media yang lain ya seperti gambar, video atau hal-hal yang lainnya. Untuk bisa menarik pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian nomor 6, alat peraga IPA sulit ditemukan ya. Nah, dan terlalu mahal ya. Nah, ini juga kit IPA ini juga memang salah satu yang mahal ya di sekolah. Namun itu tidak tersedia untuk alat peraganya sehingga pada saat pembelajaran itu tidak ada media yang bisa diperlihatkan selain dari gambar ataupun video ya. Jika ada alat peraga ini bisa langsung siswa itu melihat secara nyata. Kemudian di sini untuk nomor 7 kita lihat, guru kesulitan membuat media digital interaktif. Nah, ini biasanya gurunya gaptek ya, tidak belum mahir untuk menggunakan media digital ya, seperti Canva yang saat ini memang sangat banyak digunakan. Nah, kemudian untuk nomor 8 di sini tidak semua siswa bisa melihat dengan jelas karena duduknya di belakang. Nah, ini juga jadi masalah Bapak Ibu. Jadi pada saat kita menayangkan proyektor itu belum tentu bagian belakang dari siswa itu terlihat dengan jelas ya. Jadi silahkan posisikan peserta didik jika ada yang kurang jelas dalam hal itu silahkan diposisikan kembali untuk tempat duduknya. Kemudian di sini waktu untuk menyiapkan media sangat terbatas. Nah, ini mungkin karena guru banyak administratif yang harus dipersiapkan sehingga media itu juga sangat terbatas ya. Ataupun di sekolah itu medianya itu terbatas, jadi harus terbagi-bagi dengan guru yang lain. Nah, kemudian di sini media yang digunakan justru membuat siswa bingung karena terlalu rumit. Nah, ini juga bisa menjadi permasalahan ya. Nah, Bapak Ibu silahkan nanti ya pilih salah satu dari masalah ini untuk Bapak Ibu angkat ke studi kasus Bapak Ibu pada saat mengikuti ujian. Oke, kita lanjut ke permasalahan ataupun konteks yang ketiga. Nah, untuk permasalahan yang ketiga yaitu di sini tentang strategi pembelajaran ya. Di sini tentang strategi pembelajaran. Di sini guru hanya bercerita atau menjelaskan tanpa melibatkan siswa. Nah, ini biasanya metode ceramah ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada dua arah untuk komunikasinya. Eh, jadi membosankan ya untuk siswa karena hanya guru yang bercerita ya tanpa menjelaskan dan juga tanpa melibatkan siswa. Kemudian di sini metode yang digunakan selalu sama ya, membuat siswa bosan. Nah, jadi harus berubah-ubah ya metode pembelajarannya Bapak Ibu ya. Jadi agar tidak selalu sama. Jadi ada perubahan pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian di sini yang ketiga ya, tidak semua siswa aktif dalam diskusi kelompok. Nah, biasanya di sini ada siswa yang aktif, kemudian ada siswa yang diam. Nah, ini bisa menjadi masalah ya Bapak Ibu ya pada strategi pembelajaran. Apa yang salah dalam strategi pembelajarannya? Kemudian di sini untuk nomor 4, siswa sulit memahami materi karena terlalu abstrak ya. Nah, jadi ini juga bisa menjadi masalah ya. Ini biasanya bagi beberapa siswa sulit untuk memahami karena terlalu abstrak. Kemudian di sini guru belum membiasakan pembelajaran dengan berbasis proyek ya. Nah, jadi setiap pembelajaran itu pasti ada namanya proyek ya. Nah, itu Bapak Ibu silahkan membiasakannya ya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu masalah. Kemudian di sini siswa pasif karena tidak diberi kesempatan bertanya. Nah, jadi Bapak Ibu setelah Bapak Ibu menjelaskan ataupun ada diskusi itu harus ada eh, sesi bertanya ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti bisa dijawab ataupun peserta didik untuk menjawab kembali. Kemudian di sini strategi pembelajaran tidak sesuai dengan kondisi kelas. Nah, ini juga menjadi masalah ya. Nah, ini Bapak Ibu juga harus merancang modul ajar itu harus dengan kondisi kelas ya untuk penerapan strategi pembelajarannya.
Kemudian tidak ada kegiatan yang mengajak siswa bergerak atau praktik langsung ya. Nah, jadi peserta didik hanya menyimak saja ataupun hanya belajar saja ya. Makanya tadi diperlukan proyek agar nanti bisa untuk siswa bergerak dan juga untuk mempraktikkannya secara langsung. Nah, kemudian yang kesembilan, guru kesulitan mengatur waktu untuk semua tahap pembelajaran. Nah, jadi semua tahapan setiap sintang itu nanti Bapak Ibu silahkan atur ya, mulai dari pembuka ataupun pendahuluan, inti dan juga penutup. Nah, kemudian nomor 10 ya, di sini pembelajaran belum memfasilitasi siswa dengan kebutuhan khusus. Nah, ini bagi peserta didik ataupun siswa inklusif ya. Nah, ini Bapak Ibu juga harus memfasilitasi siswa tersebut. Nah, ini 10 contoh dari konteks strategi pembelajaran. Nah, kemudian di sini yang keempat ya, yaitu permasalahan dalam sistem penilaian ya. Ini dalam sistem penilaian. Yang pertama di sini Bapak Ibu, penilaian hanya berdasarkan hasil ujian tertulis ya. Nah, jadi ini bisa jadi masalah karena ada penilaian lain yang memang harus Bapak Ibu buat ya, seperti afektif dan juga psikomotor. Kemudian di sini guru kesulitan menilai keterampilan ya dan sikap siswa secara adil. Nah, ini biasanya sering terjadi ya karena memang ada pilih kasih. Ini biasanya jika ada kasus seperti ini. Kemudian di sini yang ketiga, belum ada rubrik penilaian yang jelas untuk tugas proyek. Nah, ini bisa jadi masalah juga. Jadi di setiap tugas proyek di situ harus tersedia rubrik penilaian yang jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian siswa tidak mendapatkan umpan balik ya setelah dinilai. Nah, ini biasanya terjadi setelah pembelajaran ya. Harus ada umpan balik ya pada saat Bapak Ibu menilai siswa. Kemudian di sini penilaian belum mencerminkan proses belajar ya, hanya hasil akhir ya. Nah, jadi penilaiannya itu Bapak Ibu nilainya hanya dari hasil akhir saja ya, tapi tidak pada saat proses belajarnya dinilai juga ya. Kemudian di sini nomor 6, siswa tidak memahami nilai yang diperoleh. Nah, ini bisa jadi masalah ya. Jadi siswa juga harus paham nilai apa yang dia peroleh ya dan mengapa nilai itu pantas untuk dia dapatkan ya. Misal jadi nilai remedial ataupun nilai pengayaan. Ya, jadi Bapak Ibu harus nanti menjelaskannya kepada siswa agar siswa itu bisa paham ya terhadap nilai yang diperoleh. Kemudian di sini ada guru terlalu sibuk sehingga penilaian tertunda ya. Nah, ini biasanya guru mengikuti pelatihan ataupun ada webinar ataupun segala macam sehingga terlalu sibuk sehingga penilaiannya itu bisa tertunda. Kemudian di sini penilaian hanya dilakukan sekali ya, yaitu di akhir tema. Ini salah Bapak Ibu ya. Karena penilaian itu pada saat proses pembelajaran hingga akhir dengan pembelajaran. Nah, jadi bukan hanya di akhir pembelajarannya saja. Nah, kemudian di sini hasil akhir penilaian tidak dimanfaatkan untuk memperbaiki pelajaran. Nah, ini juga jadi masalah ya. Ini pernah ada kasus Bapak Ibu langsung meningkatkan nilai siswa ya, yaitu seharusnya Bapak Ibu harus membuat remedial dan juga membuat pengayaan ya untuk memperbaiki nilai dan juga pembelajaran yang memang belum tuntas ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini nomor 10, siswa yang lambat sering mendapatkan nilai yang rendah. Nah, ini juga menjadi masalah ya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru tersebut. Untuk siswa yang lambat ini harus dipandu ya Bapak Ibu untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri dan juga tidak mendapatkan nilai yang rendah setiap pembelajarannya. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk permasalahan di dalam konteks yang keempat. Nah, ini Bapak Ibu adalah beberapa contoh dari studi kasus ya. Keempat konteks ini saya berikan contoh beberapa eh, konteks ya, ada 4 di sini dengan mata pelajaran yang berbeda. Bapak Ibu silahkan lihat dan juga Bapak Ibu bisa contohkan. Yang pertama di sini tentang LKPD Bapak Ibu ya. Ada pelajaran PJOK kelas 6 ya untuk materinya yaitu materi nafzah. Nah, di sini yang pertama Bapak Ibu tentang LKPD ya, ini yang sudah ada bocoran dari yang sudah mengikuti ujian.
Soalnya deskripsikan LKPD yang sesuai dengan kondisi siswa dan juga tujuan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu nanti silahkan jelaskan ya di sini ya. Deskripsi kondisi siswa dan juga tujuan pembelajarannya. Ini sudah tercantum, Bapak Ibu silahkan baca saja. Kemudian di sini untuk nomor 2, bagaimana merancang LKPD ya sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kondisi siswa ya. Nah, ini berdasarkan dari yang di atas ini ya. Nah, ini Bapak Ibu silahkan buat perancangannya di sini. Seperti Bapak Ibu membuat modul ajar. Ada pendahuluan, ada inti di sini ya. Kemudian di sini ada penutup. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan ceritakan saja. Kemudian yang nomor 3, di sini kita lihat bagaimana respon peserta didik dengan LKPD yang dibuat. Nah, jadi bagaimana setelah Bapak Ibu membuat LKPD, ya, Bapak Ibu lihat bagaimana respon dari peserta didiknya. Nah, jadi di sini nanti Bapak Ibu silahkan tuliskan ya. Nah, di sini secara umum LKPD mampu meningkatkan pemahaman dan kepedulian siswa terhadap bahaya nafsa. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu buatkan pengalaman berharga yang Bapak Ibu petik setelah Bapak Ibu membuat LKPD ya, membuat LKPD pada studi kasus ini. Bapak Ibu silahkan buat ya. Nah, sini saya belajar pendekatan berbasis diskusi kelompok, refleksi pribadi ya. Ini Bapak Ibu silahkan baca ya untuk Bapak Ibu pelajari. Nah, itu tentang LKPD. Kita lanjut yang kedua. Di sini studi kasus permasalahan dalam penggunaan media pembelajaran. Nah, kemudian di sini tentang media pembelajaran yaitu pada pelajaran Pancasila ya. Nah, jadi di sini tentang menghargai perbedaan lingkungan sekitar. Jadi Bapak Ibu di sini silahkan tuliskan ya situasi yang Bapak Ibu hadapi. Karena ini untuk yang penggunaan media ini belum ada bocoran soal ya, karena belum ada yang keluar. Karena kemarin tentang media tentang LKPD ya yang keluar soalnya. Nah ini Bapak Ibu nanti silahkan jelaskan ya eh, situasi yang dihadapi ya tentang media pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, di sini hanya menggunakan papan tulis ya. Jadi sebagai media utamanya. Jadi tidak ada media yang lain ya. Ini Bapak Ibu silahkan baca dan juga silahkan dipahami. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silahkan tuliskan tindakan yang saya ambil. Nah, bagaimana tindakan Bapak Ibu? Nah, di sini saya menggambar sketsa sederhana berupa gambar rumah ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa untuk dibaca dan juga dipahami ya. Kemudian di sini ada 3 ya. Di sini ada kedua. Sini ada pertama, kedua, dan juga ketiga ya. Ada 3 tindakan yang diambil. Kemudian yang ketiga, hasil dari tindakan ya. Hasil dari tindakan tadi yang sudah dilakukan. Nah, ini sudah ada hasilnya ya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan baca dan juga dipahami. Nah, jadi di sini kita lihat penggunaan gambar sederhana di papan tulis dan cerita pengalaman pribadi juga membuat materi lebih mudah dipahami. Nah, kemudian yang keempat, pengalaman berharga yang bisa dipetik. Nah, di sini kita lihat dari pengalaman ini Bapak Ibu silahkan tuangkan ya di sini pengalaman berharga yang Bapak Ibu petik. Oke, kita lanjut eh, ke dalam konteks yang ketiga. Nah, yang ketiga di sini tentang strategi pembelajaran. Nah, ini pada pelajaran IPA ya kelas 4 SD. Ini tentang tidak ada kegiatan yang mengajak siswa bergerak atau praktik secara langsung. Nah, di sini kita lihat ada situasi yang dihadapi ya. Ini Bapak Ibu silahkan baca, memang terlalu panjang. Nah, di sini hanya mengandalkan metode ceramah dan tanya jawab ya, tanpa melibatkan peserta didik untuk bergerak dan juga melakukan praktik, sehingga menjadi kaku dan monoton ini situasinya ya. Nanti Bapak Ibu silahkan tuliskan tindakan yang diambil ya. Jadi dari situasi yang di atas itu nanti Bapak Ibu akan membuat tindakan yang Bapak Ibu akan ambil. Nah, di sini Bapak Ibu silakan di sini ada pertama tindakannya ya, kedua, kemudian ketiga ya. Itu Bapak Ibu silahkan baca ya. Ini saya ini biar Bapak Ibu bisa baca, Bapak Ibu bisa stop. Nah, ini nanti Bapak Ibu silahkan baca ya. Nah, kemudian setelah itu hasil dari tindakan tersebut ya. Nah, jadi di sini hasilnya cukup memuaskan misalnya kita lihat. Yang sebelumnya pasif saat melihat es mencair dan uap muncul dari gelas, mereka tampak penasaran dan menunjukkan banyak pertanyaan. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian ada pengalaman yang bisa Bapak Ibu petik. Ini silahkan Bapak Ibu baca ya. Bapak Ibu stop, Bapak Ibu baca. Dan juga yang ini.
Kemudian kita lanjut ke konteks yang terakhir ya, yang keempat yaitu dengan sistem penilaian ya. Dengan topiknya yaitu siswa yang lambat sering mendapatkan nilai rendah ya. Nah, ini masalah ya Bapak Ibu ya. Kita tulis terlebih dahulu untuk situasi yang dihadapi di sini. Ini saya contohkan pada pelajaran matematika kelas 2 SD ya. Itu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan dua angka. Ini Bapak Ibu silahkan situasinya bagaimana. Ini Bapak Ibu silahkan dibaca ya. Kemudian di sini ada tindakan yang diambil ya. Nah, di sini ada tindakan yang diambil. Bapak Ibu silahkan baca ya. Di sini menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian ada kedua, ketiga, dan juga keempat ya. Nah, ini ada 4 tindakan yang diambil. Ini Bapak Ibu silahkan baca ya untuk tindakannya. Kemudian silahkan tuangkan hasil dari tindakan tersebut ya. Jadi ada perubahan strategi ya di sini Bapak Ibu ya. Hasilnya cukup mengembirakan, siswa yang sebelumnya selalu mendapat nilai rendah mulai menunjukkan peningkatan ya. Jadi bukan untuk setara, tetapi ada peningkatan untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian setelah itu baru Bapak Ibu pengalaman berharga yang saya petik ya. Ini Bapak Ibu nanti silahkan ketik di sini bagaimana pengalaman Bapak Ibu pada saat melaksanakan sistem penilaian ini ya. Jadi silahkan ditulis. Kemudian ini silahkan dibaca dan juga dipahami. Nah, itu adalah contoh-contoh dari 4 konteks dari studi kasus yang Bapak Ibu harus pelajari ya. Bagi Bapak Ibu yang kebingungan ya, untuk membuat studi kasus ataupun membutuhkan kunci jawaban tryout, Bapak Ibu bisa untuk menghubungi admin Telegram dari Pak Guru Wali ya. Dengan cara Bapak Ibu silahkan klik deskripsi, kemudian di sini Bapak Ibu klik gabung Telegram ya. Silahkan klik ini. Kemudian Bapak Ibu silahkan klik deskripsi grup, kemudian Bapak Ibu silahkan chat adminnya untuk dibantu ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Silahkan like video ini jika Bapak Ibu menyukai video ini dan juga jangan lupa untuk share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada video ini agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.